Mengapa seorang pengantara adalah keistimewaan iman Kristen dibanding agama lain? Kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya, seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 1, dan kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin syarat keselamatan Allah, seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 2, dan juga kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin hakikat manusia, seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 3, maka engkau pasti akan tahu juga mengapa seorang pengantara menjadi keistimewaan dan pembeda iman Kristen dibanding agama lain. Loh, kok bisa? Seorang pengantara adalah keistimewaan iman Kristen dibanding agama lain? Kita jawab. Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang sanggup menggenapi firman Allah sebagai tuntutan syarat keselamatan Allah. Dosa dan kedagingan adalah bukti nyata ketidaksempurnaan kesalehan manusia. Kalau dikatakan dosa dan kedagingan adalah bukti nyata ketidaksempurnaan kesalehan manusia, maka hal itu berarti juga ketidaksempurnaan kesalehan manusia adalah dosa di mata Allah yang harus dibuang dan dimatikan dan tidak boleh menodai kesempurnaan dan kekudusan karya keselamatan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kesalehan manusia adalah dosa di mata Allah dan harus dibuang atau dimatikan karena ia tidak berguna bagi keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan, maka adakah solusi, adakah jalan dari Allah supaya manusia tidak binasa, supaya manusia tetap dapat diselamatkan sekalipun manusia tidak dapat menggenapi syarat keselamatan? Sementara di sisi lain, syarat keselamatan untuk menggenapi firman Allah tetap berlaku. Firman Allah berkata, masih ada satu jalan bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal, sekalipun manusia tidak dapat menggenapi firman Allah sesuai tuntutan syarat keselamatan Allah, yaitu jika manusia memiliki seorang pengantara, seperti yang dikatakan kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 demikian. Sebab imam besar atau pengantara yang demikianlah yang kita perlukan. Sekali lagi, sebab imam besar atau pengantara yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Bandingkan Galatia pasal 3 ayat 20. Tetapi mengapa kita harus memerlukan seorang pengantara supaya kita dapat diselamatkan? Bukankah firman Allah berkata bahwa Allah itu pengasih dan penyayang dan kita berharga di matanya? Mazmur pasal 86 ayat 15, Mazmur 116 ayat 5, dan Yesaya pasal 43 ayat 4a, bandingkan Lukas pasal 12 ayat 7. Sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, bukankah Dia dapat langsung saja mengampuni dosa-dosa kita tanpa harus melalui seorang pengantara? Oke, kita akan menjawab bersama persoalan ini. Pertama, Allah memang pengasih dan penyayang seperti yang dikatakan kitab Mazmur pasal 86 ayat 15. Kedua, tetapi Allah yang pengasih dan penyayang itu juga Allah yang maha kudus atau maha suci yang sangat membenci dan jijik terhadap dosa. Mazmur pasal 5 ayat 5-6 berkata, "Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan atau dosa. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu atau dosa." Sebagai Allah pengasih dan penyayang, Allah harus mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan manusia.
Tetapi sebagai Allah yang maha kudus, yang jijik terhadap dosa, Allah harus menghukum dosa. Dua sifat ini harus ada bersama-sama di dalam diri Allah. Allah harus mengampuni dosa, Allah juga harus menghukum dosa. Keduanya harus berjalan bersama. Mengapa demikian? Seandainya Allah langsung saja mengampuni dosa tanpa harus menghukum, maka Allah memang pengasih, tetapi Allah bukan lagi Allah yang maha suci, yang membenci dan jijik terhadap dosa. Kalau Allah tidak jijik terhadap dosa, maka hal ini berarti Allah bersekutu dengan dosa, mendukung dosa, terlibat dengan dosa, kompromi dengan dosa, dan menyetujui dosa manusia. Tetapi sebaliknya, jika Allah hanya menghukum saja, Allah memang Allah yang maha suci, tetapi Allah bukan lagi Allah yang pengasih dan penyayang, karena Ia hanya mau menghukum, tetapi tidak mau mengampuni. Intinya saudaraku, Allah yang pengasih sekaligus Allah yang maha suci harus mengampuni dosa, tetapi juga tanpa harus menodai atau melanggar kekudusannya yang sempurna. Dua sifat ini harus berjalan bersama. Lalu bagaimana caranya supaya Allah bisa mengampuni dosa tetapi tanpa harus menodai kekudusannya yang sempurna? Firman Allah berkata, harus ada seorang pengantara yang sanggup menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan Allah, menggantikan manusia yang tidak sanggup. Jadi sekarang kita tahu mengapa Allah tidak bisa langsung mengampuni dosa manusia tanpa harus melalui seorang pengantara. Sebab tanpa ada seorang pengantara, hanya sifat Allah yang pengasih dan penyayang saja yang berjalan. Sementara itu, sifat Allah yang maha suci yang membenci dosa menjadi mati atau tidak berjalan. Kalau sifat Allah yang maha suci yang membenci dosa tidak berjalan, maka hal itu berarti Allah setuju dengan dosa, atau terlibat dengan dosa, atau bersekutu dengan dosa, atau berkompromi dengan dosa manusia. Dengan demikian, Allah melanggar sendiri kekudusannya atau kemahasuciannya. Tetapi dengan adanya seorang pengantara, maka dua sifat utama Allah dapat berjalan bersama dengan harmonis. Sifat Allah yang pengasih dan penyayang dan sifat Allah yang maha suci yang membenci dosa dapat berjalan bersama. Dengan demikian, dengan adanya seorang pengantara, Allah dapat mengampuni dosa manusia tanpa harus melanggar dan menodai kekudusannya yang sempurna. Sungguh, Allah orang Kristen, Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang maha sempurna, maha pengasih dan penyayang, juga maha suci yang berdaulat penuh atas segala ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kedatangan pengantara inilah yang diberitakan oleh para nabi, para rasul, dan hamba-hamba Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Mengapa? Sebab pengantara inilah satu-satunya pengharapan keselamatan bagi seluruh umat manusia pilihan Allah. Haleluya. Siapakah pengantara itu? Kita tahu bahwa karena dosa, tidak ada satupun manusia yang sempurna di hadapan Allah untuk menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan. Maka dari itu, semua manusia yang tidak sempurna karena dosa itu adalah musuh Allah. Sebagai musuh Allah, manusia harus dihukum dalam kepanasan murka Allah yang bernyala-nyala, yaitu lautan api yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23a. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 20 ayat 13b dan ayat 15. Pengantara adalah satu orang yang berada di antara Allah dan manusia. Pengantara adalah satu orang yang mewakili seluruh manusia di hadapan Allah. Pengantara adalah satu orang yang menjadi juru damai perseteruan Allah dan manusia. Galatia pasal 3 ayat 20,
1 Timotius pasal 2 ayat 5, Ibrani pasal 7 ayat 20. Intinya, pengantara adalah satu-satunya orang yang bersedia dan sanggup menggantikan manusia untuk menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan dan bersedia menanggung hukuman atau murka Allah karena dosa-dosa manusia dengan mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri sebagai korban penghapus dosa, supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya dianggap sempurna di hadapan Allah dan dianggap juga telah menggenapi firman Allah atau syarat keselamatan, sehingga setiap orang yang percaya dan menerimanya beroleh pengampunan dosa dan bebas dari hukuman. Perhatikan ayat berikut ini. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia, pengantara, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani pasal 9 ayat 15. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Pengantara adalah pengganti manusia dalam menjalani hukuman dan murka Allah atas segala dosa manusia. Pengantara adalah pengganti manusia dalam menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan. Sebagai pengganti manusia, apakah syarat pengantara yang berkenan dan sesuai dengan standar kualifikasi Allah? Pertama, ia haruslah seorang manusia. Karena manusia yang berbuat dosa, maka manusia jualah yang harus menanggungnya. Kedua, ia haruslah manusia yang sempurna, kudus, dan tanpa dosa. Mengapa demikian? Sebab sesama manusia berdosa tidak bisa saling menanggung dosa. Semua orang berdosa harus dihukum. Bagaimana mungkin orang berdosa dapat menanggung dosa sesama orang berdosa? Karena dia sendiri adalah orang berdosa yang harus dihukum. Hanya manusia sempurna tanpa dosa, dialah yang dapat menjadi pengantara untuk menggantikan posisi manusia berdosa di hadapan Allah. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab imam besar atau pengantara yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ibrani pasal 7 ayat 26. Hanya manusia pengantara yang sempurnalah yang dapat menggenapi firman Allah ganti manusia yang tidak mampu. Hanya manusia pengantara yang sempurnalah yang dapat menanggung murka Allah dengan sempurna ganti manusia. Hanya manusia pengantara yang sempurnalah yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dengan sempurna. Oke, sekarang kita tahu bahwa manusia berdosa membutuhkan seorang pengantara yang sempurna untuk menghadap tahta Allah yang sempurna. Tetapi masalahnya sekarang, jumlah manusia di bumi ini ada miliaran manusia. Kalau jumlah manusia di bumi ini bermiliar-miliar, lalu manusia memerlukan berapa orang pengantara? Firman Allah berkata, Allah itu Esa atau satu. Dan karena Allah itu satu, maka pengantara yang dibutuhkan seluruh umat manusia yang berjumlah miliaran ini pun cukup satu. Perhatikan ayat berikut ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Nah, kalau memang pengantara yang dibutuhkan cukup satu, lalu bagaimana caranya yang satu itu dapat menyelamatkan seluruh umat manusia yang berjumlah miliaran manusia itu? Yaitu dengan cara menggenapi syarat keselamatan, dengan cara menggenapi firman Allah ganti manusia. Sebab sama seperti pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia telah dikuasai oleh kuasa iblis, dosa, dan maut, dan harus dihukum.
Demikian pula oleh perbuatan kebenaran dan kesalehan yang sempurna dari satu pengantara itu, maka semua yang percaya kepadanya dianggap juga saleh sempurna dan layak menerima pengampunan dosa, dan segala ikatan dosa karena pelanggaran Adam akan diputuskan dengan total, sehingga situasi ini menjadi adil, imbang, dan impas baik di mata Allah maupun di mata manusia. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah dan siapakah pengantara itu sehingga olehnya kita dapat diselamatkan dengan sempurna? Sudah kita ketahui bersama bahwa kualifikasi seorang pengantara yang berkenan kepada Allah adalah manusia sempurna. Tetapi adakah manusia sempurna di seluruh muka bumi ini? Firman Allah berkata, tidak ada, sama sekali tidak ada manusia yang sempurna. Yesaya pasal 24 ayat 5, Roma pasal 3 ayat 10-23. Nah, kalau di seluruh muka bumi tidak ada manusia yang sempurna yang dapat menjadi pengantara, maka tempat satu-satunya tentu adalah di dalam sorga. Nah, di dalam sorga ada malaikat, kerub, dan serafim. Lalu apakah salah satu dari mereka adalah pengantara? Firman Allah berkata tidak. Sebab menurut firman Allah, malaikat, kerub, dan serafim adalah roh-roh yang diutus untuk melayani Allah dan orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani pasal 1 ayat 14. Jikalau para malaikat, kerub, dan serafim bukanlah pengantara, maka tinggallah Allah sendiri yang menjadi juru selamat manusia dan menjadi pengantara. Yesaya pasal 49 ayat 26, Yeremia pasal 8 ayat 23. Allah sendiri adalah juru selamat manusia dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia sebagai manusia sempurna, satu-satunya pengantara yang berkenan kepada Allah. Dialah Yesus Kristus, firman Allah, Putra Tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang datang dari surga sebagai manusia yang telah diurapi atau disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Sebab dialah Yesus Kristus yang disahkan oleh Allah Bapa, Allah dengan meterainya. Yohanes pasal 6 ayat 27. Karena itu, Ia, Yesus Kristus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia, Yesus Kristus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani pasal 7 ayat 26. Bandingkan Yohanes pasal 3 ayat 16, Ibrani pasal 1 ayat 6, pasal 12 ayat 24, pasal 8 ayat 6, pasal 9 ayat 15, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Lalu apakah tugas dan tanggung jawab Yesus Kristus sebagai seorang pengantara yang sanggup menyelamatkan manusia dengan sempurna? Perhatikan kembali doktrin hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya, doktrin syarat keselamatan, dan doktrin hakikat manusia seperti yang telah kami jelaskan dalam video kami part 1, part 2, dan part 3. Di situ dijelaskan bahwa hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna. Sebagai pribadi yang maha sempurna, Allah adalah pribadi yang membenci dan jijik terhadap dosa atau ketidaksempurnaan, serta pribadi yang tidak akan pernah mau berkompromi dan tidak akan pernah mau bersatu dengan dosa ketidaksempurnaan. Karena Allah adalah pribadi yang maha kudus, yang tidak dapat bersatu dengan dosa ketidaksempurnaan, maka Allah menetapkan satu syarat, bahwa setiap orang yang hendak datang kepadanya dan hendak menerima keselamatannya harus hidup di dalam kesalehan yang sempurna dengan cara menggenapi firman-Nya. Mengapa kesempurnaan menggenapi firman Allah merupakan syarat keselamatan yang ditetapkan oleh Allah? Sebab jika Allah tidak menetapkan syarat kesempurnaan, maka Allah bukan lagi Allah yang sempurna dan bukan lagi Allah yang jijik terhadap dosa. Allah tidak mau kekudusannya yang sempurna dicemari oleh dosa ketidaksempurnaan. Tetapi faktanya tidak ada manusia yang sempurna. Dosa adalah bukti ketidaksempurnaan kesalehan manusia.
karena dosa ketidaksempurnaan, maka Allah telah menolak kesalahan manusia dan manusia harus dihukum. Namun demikian Allah sangat mengasihi manusia dan mau mengampuni serta menyelamatkan manusia. Karena itulah Allah mengaruniakan seorang pengantara dari sorga, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya di dalam Yesus Kristus Allah dapat mengampuni dosa manusia sekaligus menghukum dosa. Dari sinilah kita dapat melihat apakah tugas dan tanggung jawab Yesus Kristus sebagai seorang pengantara. Pertama, bagi Allah, di dalam Yesus Kristus Allah bisa mengampuni dosa manusia sekaligus menghukum dosa tanpa harus berkompromi dengan dosa atau tanpa harus menodai kekudusannya yang sempurna. Kedua, bagi manusia. Bagi manusia, Yesus Kristus harus menggenapi firman Allah dan menanggung murka Allah ganti manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya dianggap sempurna oleh Allah dan bebas dari hukuman. Perhatikan sekali lagi, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang percaya kepadanya dianggap sempurna, dianggap saleh sempurna, benar sempurna, kudus sempurna, dan dianggap taat sempurna karena Kristus Yesus. Dari sini juga kita dapat melihat apakah keistimewaan iman Kristen dibanding agama lain. Iman Kristen memiliki seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Lalu mengapa seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, adalah keistimewaan iman Kristen? Kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya, seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 1, dan kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin syarat keselamatan Allah seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 2, dan juga kalau engkau paham betapa pentingnya memahami doktrin hakikat manusia seperti yang telah kami uraikan pada video kami, video part 3, maka engkau pasti akan tahu juga mengapa seorang pengantara menjadi keistimewaan dan pembeda iman Kristen dibanding agama lain. Loh, kok bisa? Seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, adalah keistimewaan iman Kristen? Kita jawab. Pertama, dengan pengantara, yaitu Yesus Kristus, membuktikan bahwa Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang maha sempurna, maha kudus, dan maha kasih yang tidak berkompromi dengan dosa. Kedua, tanpa pengantara, tanpa Yesus Kristus, Anda harus menggenapi firman Allah sendiri. Dan ini jelas tidak mungkin, sebab kita nyata-nyata tidak sempurna dan pasti ditolak oleh Allah. Tanpa pengantara, tanpa Yesus Kristus, Anda harus menanggung murka Allah sendiri. Dan ini artinya Anda binasa. Tetapi dengan pengantara, dengan Yesus Kristus, Anda dianggap sempurna. Dan hal ini berarti Anda beroleh pintu masuk kepada Allah dan kerajaan surga dan menerima pengampunan dosa. Sekali lagi, betapa pentingnya kita memahami doktrin atau pengajaran tentang hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya, syarat keselamatan, dan doktrin tentang hakikat manusia. Sekarang kita kembali kepada awal pertanyaan, yaitu, kalau kesalehan manusia adalah dosa di mata Allah dan harus dibuang atau dimatikan karena ia tidak berguna bagi keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan, maka adakah solusi? Adakah jalan dari Allah supaya manusia tidak binasa, supaya manusia tetap dapat diselamatkan sekalipun manusia tidak dapat menggenapi syarat keselamatan, sementara di sisi lain syarat keselamatan untuk menggenapi firman Allah tetap berlaku? Firman Allah berkata, ya ada, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara satu-satunya itu. Kita manusia dapat beroleh hidup yang kekal dan menerima pengampunan dosa karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dianggap sempurna oleh Allah. Kita dianggap juga telah menggenapi firman Allah sebagai syarat keselamatan itu. Kita dianggap saleh sempurna oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi di luar kesalehan Tuhan Yesus Kristus,
Kesalehanmu itu tidak sempurna. Kesalehanmu itu kesalehan palsu. Kesalehanmu itu adalah dosa, kejahatan, dan kesesatan di mata Allah. Ingat, hanya di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus saja kita dianggap juga saleh sempurna oleh Allah. Saya kira semua manusia harus rela merendahkan hati dan mau mengakui hal ini. Sekali lagi, ingat, hanya di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus saja kita dianggap juga saleh sempurna oleh Allah. Saya kira semua manusia harus rela merendahkan hati, mau mengakui hal ini. Jadi, berbahagialah orang yang mau merendahkan hatinya, mau mengakui, mau percaya, dan mau menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Allah dan kerajaan surga. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus itulah kesalehanku. Kesalehan manusia tidak berguna, sama sekali tidak dapat menyelamatkan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kesalehan siapakah yang akan engkau akui dan engkau yakini dapat menyelamatkan? Kesalehan Tuhan Yesus atau kesalehanmu manusia? Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal pasal 18 ayat 21, bandingkan Roma pasal 10 ayat 10 yang berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekarang kita kembali kepada tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara, yaitu menggenapi firman Allah. Perhatikan ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius pasal 5 ayat 17. Menurut Matius pasal 5 ayat 17, tugas dan tanggung jawab Kristus Yesus sebagai pengantar adalah menggenapi firman Allah. Nah, berkenaan dengan kata menggenapi, banyak gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak orang menafsirkan dengan kata menyempurnakan. Jadi menurut banyak gereja, menurut penafsiran banyak pendeta, bahwa maksud Tuhan Yesus menggenapi firman Allah adalah menyempurnakan firman Allah. Benarkah demikian? Tetap bersama kami, channel Reformasi Modern, ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan temukan jawabannya di dalam video kami selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.